Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mau memanen singkong. Ini adalah singkong yang asalnya dulunya ini agak gagal produk ya. Soalnya dulu ini niatnya mau disambung pucuk. Ini masih ada bekas plastik. Nah tapi ternyata ini dulunya saya lupa entah putus atau enggak hidup gitu ya. Nah ini tapi tak biarin aja sampai batangnya juga udah besar segini. Nah ini rencananya mau tak panen, mau tak ambil umbinya. Ini karena mungkin terlalu berat ininya daunnya sehingga ini agak miring. Coba tak lihat dari jauh ya. Nah ini daunnya lebat banget. Pas kemarin ini pas ada hujan angin, jadinya ini tertiup angin sehingga miring ya. Dan karena sambung pucuk ini kan dari batangnya aja udah tinggi segini. Nah makanya ketika ini batangnya udah tinggi dan udah banyak daunnya, maka dia akan banyak beban terlalu mungkin kena angin sedikit aja udah udah miring kayak gini. Tapi alhamdulillah nggak patah. Ini ada dua yang gagal produk kebetulan sama sebelah sini. Ini saya sudah menyiapkan pacul sama arit untuk nanti itu buang daunnya. Nah ini juga dulunya gagal produk. Ini masih ada bekas plastiknya. Bekas plastiknya ini yang dulu buat itu nyambungin batang singkong karetnya dengan singkong enak ini. Dan diantaranya ada yang udah dulunya ada yang bisa. Ini juga gagal produk ya. Gagal produk. Ini mati dulunya. Ini singkong putih, nggak tahu ini namanya singkong apa. Dan kalau yang jadi kayak gini, ini yang jadi kayak gini, ini nempel. Ini atasnya batang singkong karet ya, udah lebat juga daunnya. Dan ini di bawahnya udah ada retakan, kemungkinan ini umbinya udah besar. Sampai ini di bawahnya juga kelihatan ya umbinya. Ini kemungkinan umbi dari singkong, kemungkinan ini yang terdekat, kemungkinan ya. Atau mungkin singkong ini karena kalau sambung pucuk dengan singkong karet kan panjang-panjang ya akarnya ya. Jadi kadang kalau singkong karet itu dia akarnya memanjang, jadi singkongnya juga memanjang ya, mungkin sampai sini juga ini. Karena ini kalau singkong ini itu warnanya putih ya, dan kemungkinan ini ada singkong mentega. Singkong mentega berarti kemungkinan besar ini adalah miliknya si pohon ini. Oke, daripada lama-lama akan saya cabut saja. Kita buang daunnya dulu ya. Ini akan saya pangkas dari sini ya, tapi jangan, ini kan nantinya rencananya mau tak tanam lagi ininya. Jadi tapi ini udah ada ininya ya, udah ada daun mudanya. Tak dari sini aja, dari sini tak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf ya, ini saya pakai arit yang buat ngarit itu, tapi ini batangnya terlalu besar, mungkin agak susah juga. Tak patahin ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
langsung angkat ini, soalnya itu bebannya udah berat banget, pohonnya udah daunnya udah rimbun. Ini tak potong sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau misal langsung diangkat berat guys, soalnya ini akarnya juga banyak banget kayaknya. Ini udah kelihatan nih. Oh ya, saya mau cerita dulu sebelum ini tak ambil, tak cerita dulu ya. Kemarin saya juga udah panen yang bagian ini. Di sini kemarin ada yang bekas apa namanya ya, gagal produk juga, sama tingginya kayak gitu. Batangnya udah besar kayak gini. Ini tak tanam lagi ya. Nah, batangnya udah besar segini. Ini kemarin gagal produk tapi malah apa namanya, umbinya banyak banget. Dan kalau misalnya ini kan pengalaman kemarin, yang ini umbinya banyak banget ya. Kalau saya panen yang itu kok umbinya nanti banyak, insya Allah kedepannya saya akan pengen nanam yang coba tinggi kayak gitu, batangnya jadi tinggi dan tegak. Kalau yang model biasa kan menanamnya miring ya, kayak gini. Tak kasih contoh. Nah, ini kebetulan ada tanaman yang saya tanam miring kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kalau yang biasa kan miring kayak gini dan batangnya pendek ya. Nah, kalau yang itu saya juga udah uji coba di sini, tapi ini karena mau tak bikin ini lanjaran kacang panjang ya, kacang panjang. Tapi ini malah diambil daunnya buat sayur mungkin sama istri saya. Nah, itu tapi masih disisain sih, disisain sedikit nanti biar ininya berkembang. Oke, lanjut ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya panen, saya ulangi, kalau panen yang itu hasilnya bagus, nanti akan tak coba nanam yang kayak gini tapi dengan skala banyak ya. Kebetulan saya mempunyai kebun singkong dan nanti akan tak bikin tanam kayak gini ya. Oke, lanjut, kita coba panen yang sebelah sini. Oke, langsung kita eksekusi saja. Kita ambil tanahnya yang di atas supaya itu mudah ketika nanti pengangkatan. Ini saya ketika penggalian ini tipis-tipis ya, soalnya takut terkena umbinya. Jika terkena terlalu dalam pas nyangkutnya itu umbinya kena, nanti umbinya jadi rusak ya. Buangin itu rumput-rumputnya biar ketika pengangkatan itu mudah. Ini kebetulan musim hujan jadi tanahnya agak becek ya. Nah, ini sudah saya angkat dengan sekuat tenaga tapi ternyata tidak gerak sama sekali ya. Saya itu saya sudah menggunakan kekuatan full. Tapi memang kalau dipaksakan juga takutnya yang malah batangnya yang patah ya. Jadi mungkin digerak-gerakan dulu seperti ini biar akarnya itu gerak ya. Ketika gerak nanti kalau dicabut kemungkinan bisa. Nah, saya cabut ya ini ya. Oke, sambil menunggu proses penggaliannya ini selesai, saya cerita sebentar ya. Sambil cerita ya. Motivasi saya itu ketika menanam singkong sambung pucuk itu bermula dari ketika saya melihat YouTube ya. Ternyata hasil yang disambung pucuk dengan singkong karet itu di sana saya melihat teman-teman yang di YouTube itu panennya banyak banget ya. Bahkan ada yang
sampai videonya itu sampai 1 kintalan, 1 batang gitu ya. Nah makanya saya termotivasi untuk bikin sambung pucuk seperti ini. Dan nantinya jika ini berhasil, insya Allah mudah-mudahan para petani di desa saya, karena melihat hasil potensinya itu tinggi, mudah-mudahan petani di desa saya itu ikut mengembangkan singkong sambung pucuk, yaitu singkong biasa disambung dengan singkong karet. Nah, karena sebenarnya ini yang namanya singkong itu ditanam itu paling mudah, soalnya selama ini saya belum menemukan hama yang mungkin begitu repot ya. Mungkin kendala ketika saya menanam singkong yaitu ketika umbinya itu busuk. Mungkin karena drainase airnya itu kurang atau terlalu tinggi curah hujan ya. Ini saya juga masih belum mengetahui betul sebab kenapa umbi itu bisa busuk. Nah, panen-panen yang sebelum video ini banyak ya, video panen saya yang sambung pucuk itu kebanyakan umbinya busuk karena menurut analisa saya dan mungkin dari para petani juga, kalau misalnya drainase air atau pembuangan air ketika di lahan itu menggenang, itu bisa cepat menyebabkan umbinya itu busuk. Nah ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi kendala, walaupun sebenarnya menanam singkong itu sangat mudah ya. Karena pengalaman saya yang ini, yang ketika singkong yang sedang saya panen ini, itu dulu saya cuma asal tinggal tancepen gitu doang gitu ya. Maksudnya enggak perlu terlalu perlakuannya itu enggak terlalu rumit banget ya. Saya dulu itu ngambil batang singkong yang tinggi kayak gini, terus saya tancepin ya, karena musim hujan, jadi ketika saya nancepinnya itu sampai mentok, sampai maksudnya pas ditancepin itu sampai udah benar-benar nggak bisa batangnya itu nggak masuk lagi ya, saking itu sampai lapisan tanah yang keras mungkin ya. Jadi efeknya kayak gini, ketika saya panen itu susah. Jadi mungkin teman-teman atau nanti saya ini buat pengalaman, mudah-mudahan ketika nanti saya akan menanamnya akan nggak terlalu dalam kayak gini. Jadi ketika pas waktu pemanenan itu lebih mudah ya. Kalau kayak gini kan memakan waktu juga dan juga mengeluarkan tenaga lebih banyak gitu ya. Karena tanaman ini adalah tanaman yang ini benar-benar perawatannya itu sangat simpel. Soalnya seingat saya ini nggak pernah saya kasih pupuk yang mewah-mewah gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata hasilnya banyak juga ya. Ini udah kena semua. Ini ternyata dalam banget, sampai segini nih, 1 jengkal lebih sedikit, lebih segini. Ini galiannya sampai segini tuh, dalam ini. Tapi banyak yang patah-patah ya, nggak tak ambilin soalnya umbinya dalam banget. Kalau misalnya diambil mungkin agak perlu tenaga yang ekstra ya. Nih segini sampai ini lutut galiannya sampai lutut. Ini dilihat dari jauh seperti ini. Ini nanti akan saya tanam lagi karena ini batangnya besar.
kemungkinan kalau batang besar itu berpengaruh pada isinya ya. Nah ini potong-potong, ini udah potong patah ya. Isinya nggak jauh berbeda lah dengan sambung pucuk yang pakai itu pisang malah singkong karet. Kemarin yang singkong karet tapi agak panjang, kalau ini kan cuma besar aja ya. Kalau yang singkong karet kan itu sampai panjang banget. Mungkin kalau ada yang penasaran bisa lihat di video, ada di videonya. Nah ini lumayan besar sih. Ini kayaknya oh iya, ini juga kurang pemupukan ya. Ini kan dulu pas kayak gini uji coba, jadi tak tansepin, nggak pakai pupuk apa-apa, cuma dinanti sampai pohon segini. Ini nggak pakai pupuk, dapat hasil segini, ini termasuk udah lumayan lah. Karena saya memang kalau nanam kurang telaten ya, jadi nggak banyak perawatan. Apalagi kalau nanam yang saya tanam itu singkong, udah saya tancap, udah tak tinggal tahu-tahu udah segini gitu ya. Ibarat kata kurang perawatan gitu. Jadi kalau saya nanam singkong sistemnya kayak gitu. Jadi apalagi ini kan di depan rumah ya, di halaman rumah ini rumah saya. Rumah saya itu pinggir-pinggirnya kayak kebun gitu. Memang pinggir-pinggirnya tak tanamin banyak tanaman ya, supaya kalau misalnya tinggal petik gitu, butuh sayuran tinggal petik. Kayak ini apa namanya, pare, dan depannya pare ada itu daun katuk. Nah alhamdulillah dapat segini. Ini kurang lebih mungkin ada ya sekitar 3 kilo atau berapa ini, 3 kilo kayaknya ada ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Nantikan pemanenan yang pohon ini dan ini, insya Allah di video selanjutnya ya. Makanya jangan lupa like dan subscribe, supaya nanti pas ketika nanti saya panen ini dan ini, nanti jenengan dapat notifikasinya ya. Ini akan saya tanam kembali sama yang itu. Tentunya di sini lubang ini nanti akan saya tanami. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.